Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat datang Ibu ucapkan di SMK Negeri 2 Bangli. Pagi ini kita akan membahas materi bab 2. Tapi sebelum itu Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ida Ayu Putu Chandra Widiandari. Ibu bisa dipanggil Dayu Chandra. Ibu lulusan Universitas Ganesha Singaraja pada tahun 2008. Ibu memegang mata pelajaran ilmu gizi kelas 10 TB dan PJOK kelas 11. Ibu mengajar di SMK Negeri 2 Bangli sudah hampir 12 tahun. Sementara ini tempat tinggal Ibu di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Nah, demikian perkenalan singkat yang bisa Ibu sampaikan pagi ini. Mari kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan selama pandemi ini, sementara kalian masih proses pembelajaran PJJ. Jadi Ibu harapkan selama kalian di rumah tetap semangat, tetap belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kalian tetap olahraga. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu dan bertatap muka di sekolah yang kita cintai, yaitu SMK Negeri 2 Bangli. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan masuk ke pembelajaran bab 2 untuk mata pelajaran ilmu gizi. Baiklah, kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu zat gizi sumber pembangun protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein yang dikonsumsi oleh manusia akan terurai di dalam tubuh menjadi asam amino, di mana asam amino ini memiliki sifat basa dan dapat membuat tubuh bekerja secara optimal. Protein yang terdiri atas unsur-unsur pembentuk yang disebut asam amino di sini ada beberapa kandungannya, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Dan beberapa ada yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Amino menyusun protein terdiri atas dua kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial di sini adalah asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh. Sedangkan asam amino non-esensial itu adalah asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh itu sendiri. Fungsi protein dalam tubuh yaitu yang pertama sebagai sumber panas dan energi, yang kedua protein sebagai pertumbuhan, di mana protein dapat membentuk otot dan perkembangan jaringan tubuh. Yang ketiga sebagai pemelihara, di mana protein dapat mengganti sel-sel yang mengalami kerusakan. Sedangkan yang keempat, protein sebagai menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang kelima, protein sebagai pembentuk jaringan serat, dan yang terakhir yaitu protein pembentuk plasma dan antibodi. Kita lanjut ke jenis-jenis protein, yaitu ada 3, yaitu protein sederhana, itu protein yang tidak terikat dengan zat yang lain. Yang kedua yaitu protein bersenyawa, protein tersebut membentuk ikatan dengan zat lain. Yang ketiga yaitu turunan atau derivat dari protein, di mana di sini protein terbentuk dari campuran atas berbagai macam asam amino.
Sekarang kita masuk ke jenis protein sebagai turunan dapat dibagi menjadi 3, yaitu protein serabut di mana protein sangat rendah daya larutnya. Yang kedua yaitu protein globular, itu adalah berbentuk bulat terdapat dalam jaringan tubuh. Sedangkan yang ketiga yaitu protein konjugasi, di mana protein sederhana yang terkait dengan bahan-bahan non-asam amino. Berdasarkan jenis dan asam amino yang dikandungnya, protein terbagi menjadi 3, yaitu protein sempurna, di mana protein yang sanggup mendukung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan. Sedangkan protein setengah sempurna itu adalah jenis protein yang mendukung pemeliharaan jaringan tetapi tidak mendukung pertumbuhan badan. Sedangkan yang ketiga yaitu protein tidak sempurna, di mana protein ini sama sekali tidak mendukung dalam pertumbuhan ataupun pemeliharaan jaringan dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk ke sifat protein. Yang pertama, denaturasi, yaitu protein sebagai proses perubahan konfigurasi susunan molekul protein. Yang kedua, koagulasi, yaitu pengumpalan partikel koloid akibat penambahan senyawa kimia. Yang ketiga, browning, adalah perubahan warna menjadi coklat. Selanjutnya kita masuk ke sumber protein, yaitu protein sebagai sumber hewani, di mana ini berasal dari daging dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan penyakit lainnya. Protein hewani di sini terdapat di babi, domba, serta sapi. Sedangkan yang kedua yaitu protein sebagai sumber nabati, itu protein yang relatif sehat karena tidak mengandung kolesterol dan rendah lemak. Efek kekurangan protein itu terdapat pada anak yang kwashiorkor. Ditemui anak yang memiliki gejala apatis, rambut kepalanya halus, jarang dan berwarna kemerahan. Selanjutnya kita masuk ke efek kelebihan protein, yaitu yang pertama dapat mengganggu metabolisme protein di hati dan dapat menyebabkan penyakit obesitas. Nah, demikian materi singkat yang dapat Ibu paparkan pagi ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian buka kelas maya kalian. Di sana Ibu sudah cantumkan modul. Silahkan dibaca modulnya, kemudian kalian jawab kuisnya. Ingat, dalam mengerjakan kuis, kalian harus hati-hati. Baca terlebih dahulu modul, baru kalian menjawab kuisnya. Baiklah anak-anak, ingat tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga. Akhir kata, Ibu ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.